sih yang masih perlu diperbaiki? Kalau dari keseluruhan tadi kan bicara masalah gizi ya. Maksudnya kan kalau benar-benar di situ ada sport saya, kita harus ngecek juga, Mas, Mbak, itu pasti makan selera yang beda-beda. Dan mereka harusnya di situ ada dokter gizi, mereka tahu makan yang sehat seperti apa, pagi, siang, sorenya apa, malamnya apa. Dan balik lagi, kalau kita sport saya juga bisa mendukung itu atlet, balik lagi komitmen atletnya. Jangan udah dikasih itu di luar makan yang lain-lain. Gitu. Jadi memang harus kolaborasi lah antara pemainnya juga, di situ ada timnya juga. Kalau bisa dilihat sekarang ya mungkin lebih baik daripada yang dulu. Tapi tetap memang kalau bisa dibilang sempurna nggak ada yang dan di kita bisa bilang saya jamin bisa belum sempurna yang 100% memang sesuai standarnya makanan atlet. Karena kan memang saya nggak tahu deh atletnya yang nggak tahu mesti makan apa aja, apa memang kurang edukasi dari seorang dokter gizinya untuk atlet. Karena memang itu untuk sekarang ini sangat penting. Karena di situ juga nanti kalau memang kita yang bisa dibilang makan sembarangan juga mengganggu daya tahan tubuh. Kita bilang dengan masalah pelatih dan dia mengatakan kalau pelatih kita dan kondisi makanannya. Nah, dari kacamata atlet sendiri apakah emang menurut atlet kita sekarang ini dalam kondisi seperti itu dan bisa dijelaskan gimana mereka itu seperti apa gitu? Ya kalau bisa dibilang apa sih sekarang gitu? Maksudnya masih bersyukur kita dilihat dari ganda putra ya, yang memang masih bisa dibilang stabil ya. Dan itu pun kita nggak bisa yang berleha-leha, nggak bisa yang terlena juga karena negara-negara lain, apalagi ini 2024 ini kan mau Olimpik ya, persaingan sangat ketat. Juga kalau misalnya dilihat di tunggal, siapa sih sekarang hanya ginting aja kan? Yang terakhir misalkan pertandingan terakhir Indonesia Open, ginting aja yang sampai di final, yang lainnya kan belum ada. Apalagi untuk pertandingan di kelas 1000. Yang memang belum ada yang kemudian sampai ke bawahnya juga nggak ada. Ya itu dah untuk jadi seorang pelatih nggak gampang. Dan kalau mau jujur PBSI lah yang lebih tahu gitu kan kenapa polanya apa sih. Kalau saya melihat kan di situ Ginting pemain bagus, dia pemain hebat, dia skill punya. Tapi kalau melihat itu saya diskusi dengan pelatih yang itu dari daerah fisiknya kan agak kurang, terus dari mental ya bisa dibilang jujur dari saya untuk mencapai perform yang level stabil level di atas di SSN. Dari Kak sendiri kan memang sekarang udah nggak terkalahkan ya Kak kalau untuk saat ini. Nah kalau faktor yang dimiliki oleh Afan sendiri maka apa ya? Dia memang gak terkalahkan, dia ranking 1, dia setiap dia ikut pasti 90%, 25% dia juara lah ya. Maksudnya kalau saya bilang tadi kan gak suka juga banding-bandingin sama yang dulu. Kalau memang mungkin banding-bandingin lihat sendiri cara bermain, teknik bermain antara Lin dan Lee Chong Wei, target saya di situ dengan Excel 1 mungkin TV-nya bisa terbalik kan. Enak yang mana sih dilihat bermainnya ini? Ya, karena kenapa dia di situ? Karena yang di bawahnya nggak ada yang seperti saya membahas dengan yang lain dengan pelatih yang lain di luaran PBSI itu yang bisa mendekati dia ya Ginting itu dari pemainnya dia skill punya, kecepatan punya. Cuma dia itu dari daya tahan fisik sama mentalnya maksudnya nggak stabil gitu. Jadi Excel kan juara terus, dia baru masuk lapangan dia udah yakin gitu, wah akan juara lagi. Tapi kalau misalnya yang di bawahnya karena setiap ketemu kalah lagi udah ada rasa yang aduh ketemu ini bisa kalah lagi. Nah dari situ kan mentalnya udah nggak bagus kan. Jadi ada gap, ada berapa persen yang memang dia udah nggak butuh itu. Tiga dari dua terakhir Sport 77 ada bola sport, terus Indo Sport. Kamu satu lagi kalau nggak ada. Tapi kan bukan bagi juara terus dia kelapangan dari Jojo mengajar mungkin sama ya kita dilihat juga kan dia bagus juara, kita bersyukur. Tapi kan kalau
seorang atlet mantan atlet orang awam pasti prediksinya beda, pasti melihat secara kasat matanya beda. Taiwan level berapa? 300. Yang ikut main siapa aja? Atau level berapa Taiwan? 300. Yang ikut siapa aja? Sewajarnya dia harus juara memang. Coba 507,5 ribu. Seorang Chico, seorang Jonathan, seorang Ginting udah nggak bicara level 300 lagi harusnya. Chico bukan anak muda junior lagi, dia udah umur 20 berapa? Udah berapa tahun itu? Kalau memang mau ngejar ya harusnya mengejar tadi. Jadi bangga bersyukur boleh, tapi jangan berpuas diri bahwa dia juara. Kita harus lihat levelannya dulu. Itu yang bicara soal atlet. Tapi kalau orang lihat juara sama ya begitu aja. Tapi kalau buat saya levelnya dulu, makanya saya levelnya berapa? Yang datang atletnya siapa aja? Komplit enggak? Jadi harus bisa pilih-pilih yang mana. Juara bagus, bersyukur. Kita harus semangat ya, mudah-mudahan di pertandingan yang lebih besar nanti dia bisa lebih bagus lagi. Itu jadi satu motivasi. Tapi jangan puas diri dari situ, karena masih banyak pertandingan yang lebih besar lagi. Mas, mungkin boleh Lagi? terakhir media. Prediksi dari tunggal putra sendiri yang bakal maju ke Olimpiade Kalau misalnya Olimpiade sekarang ya Jonathan sama Ginting aja. Tapi kan ini masih ada status 7 bulan lagi ya, sampai akhir April tahun depan. Kita harap ya dua itu yang bisa ikut ke situ. Kalau untuk juara kita masih melihat masuk aja dulu, ikuti Olimpik aja dulu. Menjadi bagian karena bisa dibilang ini kesempatannya mereka berdua ini, karena jatahnya kan cuma 2 kan, kecuali kalau mereka di 1, 2, 3 gitu ya, mereka bisa 3. Kalau yang dekat sekarang ini kan cuma 2 itu aja. Ini mudah-mudahan mereka bisa masuk ke situ, dan masih ada waktu. Mudah-mudahan juga ini jadi kerja sama tim, dalam tim itu di PBSI itu kan nggak hanya pemainnya sendiri, kan dari pelatihnya, pelatih fisik, nutrisi, sport science, yang lain juga bisa bersama. Dan saya harap juga untuk atlet yang lain, pertandingan tiap minggu mereka pilih-pilih lah pertandingan, jangan cuma datang babak-babak bola apa. Apalagi yang memang rankingnya udah di atas, mereka mementingkan pertandingan jalan, tapi sekali pertandingan mereka yang hasilnya maksimal daripada ikut pertandingan 1, 2, 3 turnamen tapi hasilnya nggak ada yang bagus. Buat apa? Buat waktu mereka latihan aja. Jadi dulu prestasinya, kadang kan mereka ngejar poin, kadang ngejar uang, hadiah apa ini semua, tapi prestasinya no. Jadi saya harap mereka berhati. Itu juga buat kebaikan mereka, buat kebaikan kita bersama-sama. Ya, thank you. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.